Halo semua, selamat datang di Jejolok dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang menabung atau berinvestasi. Sebaiknya kita pilih yang mana? Ada sebuah kejadian aneh yang pernah saya lihat yang sampai sekarang masih sering saya ingat saat sedang berbicara soal uang, yaitu seorang pria usia sekitar 40-50-an, berdiri lama di depan ATM. Wajahnya muram, tangan kirinya menekan-nekan tombol mesin itu, sementara tangan kanannya memegang buku tabungan yang sudah lusuh. Setelah beberapa menit, dia pergi begitu saja, tanpa mengambil uang, tanpa senyum, hanya dengan langkah pelan yang nyaris menyeret. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi saya bisa menebak sesuatu. Ia baru saja menghadapi kenyataan bahwa uang tabungannya yang selama puluhan tahun ia jaga seperti benda suci ternyata tidak cukup untuk apa yang dia butuhkan sekarang. Mungkin untuk berobat, mungkin untuk membiayai sekolah anaknya, mungkin hanya untuk bertahan hidup di tengah harga barang yang tak lagi kenal belas kasihan. Sebagian besar orang akan menyangkal ini, tapi coba pikirkan lagi. Apakah menabung selama puluhan tahun benar-benar menjamin keamanan finansial di masa depan? Apakah kita masih bisa percaya sepenuhnya pada metode yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil, tanpa kita sadari bahwa zaman sudah berubah jauh lebih cepat dari yang kita kira? Ini bukan cerita motivasi, ini soal realita yang sering kita abaikan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekedar mana yang lebih baik, menabung atau berinvestasi. Karena jawaban dari pertanyaan itu bukan cuma soal angka, tapi soal pemahaman, soal cara manusia menghadapi ketakutannya sendiri terhadap masa depan. Bayangkan sejenak jika Anda adalah seseorang yang sangat disiplin menabung. Setiap bulan dari gaji yang tidak seberapa, Anda sisihkan sejumlah uang, lalu disimpan di tabungan biasa. Anda bangga karena punya kebiasaan baik. Anda merasa aman karena ada dana cadangan. Tapi 10, 20, bahkan 30 tahun kemudian, Anda melihat angka di buku tabungan Anda dan angka itu terasa mengecewakan. Bukan karena jumlahnya kecil, tapi karena nilainya tidak lagi sebanding dengan kebutuhan yang semakin besar. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi. Mereka merasa sudah melakukan hal yang benar, hingga tiba waktunya mereka harus membayar harga dari kelambanan itu. Apa yang sebenarnya salah? Apakah menabung itu keliru atau ada sesuatu yang belum kita pahami dengan utuh? Kita mulai dari akar yang paling sering diabaikan, yaitu persepsi kita terhadap rasa aman. Sebagian besar orang menganggap bahwa memiliki uang di tabungan adalah bentuk keamanan paling dasar. Setidaknya saya punya simpanan, kata mereka. Tapi apakah benar itu aman? Mari kita pikirkan dengan cara lain. Bayangkan Anda sedang menampung air hujan di ember. Setiap hari Anda kumpulkan air itu sedikit demi sedikit. Anda jaga air itu agar tidak tumpah. Tapi tanpa Anda sadari, dasar ember itu ternyata bocor perlahan. Tidak terlihat, tapi terus mengalir keluar. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan suatu saat ketika Anda benar-benar butuh air itu, Anda kaget karena isinya tinggal separuh. Begitulah kira-kira analogi menabung di tengah inflasi. Uang Anda memang tidak berkurang secara jumlah, tapi nilainya, daya belinya terus bocor. Anda tidak lihat karena tidak ada angka merah yang muncul, tapi efeknya nyata, seperti air yang diam-diam menguap. Pernahkah Anda merasa begini? Sudah bekerja keras, sudah hemat, sudah menyimpan uang, tapi tetap saja sulit membeli sesuatu yang dulu terasa mudah. Itu bukan karena Anda kurang berusaha, itu karena uang Anda tidak bekerja. Nah, inilah titik kritis yang jarang dijelaskan secara jujur kepada masyarakat umum. Bahwa menabung memang baik untuk jangka pendek, untuk keperluan mendesak atau untuk dana darurat. Tapi sebagai strategi jangka panjang, ia sangat lemah. Ia seperti berlari di tempat, sementara harga-harga terus berlari ke depan. Sementara itu, investasi menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar menyimpan tapi menggandakan.
bukan hanya mempertahankan nilai, tapi menumbuhkannya. Tapi disinilah konflik psikologis muncul. Banyak orang takut berinvestasi. Mereka menganggapnya seperti berjudi, padahal itu bukan sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Manusia pada dasarnya lebih takut kehilangan daripada semangat untuk mendapatkan. Ingat, manusia pada dasarnya lebih takut kehilangan daripada semangat untuk mendapatkan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai loss aversion. Dan itulah sebabnya orang lebih rela melihat uangnya diam di tabungan walau diam-diam tergerus inflasi daripada melihat nilai investasinya naik turun setiap hari. Tapi mari kita renungkan, apakah ketenangan itu benar-benar ketenangan atau hanya ilusi? Apakah kita benar-benar aman atau hanya belum berani melihat kenyataan? Ada kisah menarik dari seorang teman saya, sebut saja namanya Pak Budi. Ia bekerja sebagai PNS, sangat disiplin dalam urusan keuangan. Setiap bulan ia tabung 20% dari gajinya. Dalam 20 tahun ia berhasil mengumpulkan hampir 300 juta rupiah. Cukup besar memang. Tapi ketika anaknya ingin kuliah ke luar negeri, ia sadar uang itu tidak cukup. Ia bilang, "Saya pikir saya sudah cukup siap." Tapi ternyata biaya hidup naik jauh lebih cepat dari dugaan saya. Sementara itu, tetangganya yang bekerja sebagai pegawai swasta biasa dengan gaji serupa justru bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Apa yang berbeda? Tetangganya itu rutin menginvestasikan sebagian kecil dari penghasilannya ke instrumen yang terukur, yaitu reksadana, saham, dan properti kecil-kecilan. Ia tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang, tapi ia paham prinsip dasarnya, yaitu uang harus dilatih bekerja, bukan hanya disimpan. Ini bukan cerita sukses motivasional, ini fakta yang terjadi diam-diam di sekitar kita. Dan yang menyedihkan adalah masih banyak orang yang percaya bahwa nabung adalah kunci sukses. Padahal itu baru langkah awal. Ibarat menyimpan benih tapi tidak pernah menanamnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa begitu banyak orang masih takut dengan investasi? Salah satu alasannya adalah karena tidak ada pendidikan keuangan yang memadai sejak dini. Di sekolah, kita diajari matematika yang kompleks, rumus fisika, bahkan sejarah dunia yang tak semua orang gunakan. Tapi hampir tak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana mengelola uang, bagaimana menyikapi resiko, bagaimana membuat uang tumbuh secara sehat. Akibatnya kita tumbuh menjadi generasi yang pintar mencari uang, tapi bingung mempertahankannya. Pintar menabung, tapi takut mengambil keputusan yang bisa mempercepat pertumbuhan finansial kita sendiri. Tapi mari kita bicara jujur. Investasi bukan tanpa risiko. Tidak semua orang cocok dengan semua instrumen. Ada yang cocok dengan emas, ada yang lebih nyaman dengan properti, ada pula yang terbiasa dengan saham atau obligasi. Tapi intinya bukan pada alatnya. Intinya pada pemahaman dan niat untuk belajar. Sayangnya banyak orang ingin hasil cepat tanpa memahami proses. Mereka melihat investasi sebagai jalan pintas, bukan sebagai perjalanan. Maka muncullah mereka yang terjebak skema bodong, tergiur iming-iming penggandaan dana instan. Mereka lupa satu prinsip penting. Segala sesuatu yang tumbuh dengan cepat tanpa akar biasanya mudah roboh. Sekarang bayangkan Anda adalah seorang petani. Anda punya biji terbaik di tangan Anda, tapi Anda ragu untuk menanamnya karena takut hujan terlalu deras, takut tanah tidak subur, atau takut hasilnya lama. Akhirnya Anda simpan saja biji itu di dalam laci. Tahun berganti, musim berlalu, dan biji itu tetap jadi biji. Tak pernah tumbuh, tak pernah menghasilkan. Itulah yang terjadi pada uang yang hanya ditabung, tapi tidak pernah diinvestasikan. Ia kehilangan kesempatan untuk menjadi pohon. Sementara di sisi lain, investasi mengajarkan kita filosofi yang lebih dalam, yaitu kesabaran, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan ketakutan. Dan jika Anda berpikir, tapi saya sudah terlalu tua untuk mulai belajar investasi,
Saya akan jawab seperti ini. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berpikir lebih panjang. Karena investasi bukan hanya tentang uang, ia juga tentang pola pikir, tentang bagaimana Anda melihat masa depan. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai sesuatu yang bisa Anda bentuk sejak hari ini. Jadi apakah kita harus menabung atau berinvestasi? Ini kan pertanyaannya. Mungkin jawaban terbaik adalah kita perlu keduanya, tapi dengan tujuan dan proporsi yang tepat. Tabungan adalah pondasi yang menjaga kita dari kejutan tak terduga, tapi investasi adalah tiang penopang jangka panjang. Ia yang akan menentukan seberapa tinggi dan kuat bangunan finansial kita di masa depan. Sekali lagi, ini bukan soal teknik, ini soal cara berpikir. Jika Anda ingin tenang hari ini, menabunglah. Jika Anda ingin tenang 10 tahun dari sekarang, belajarlah berinvestasi. Dan jika Anda ingin tenang di sepanjang perjalanan hidup, pahami bahwa uang bukan sekedar alat untuk membeli, tapi juga alat untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita menjalani hidup. Karena pada akhirnya bukan hanya jumlah uang yang menentukan kualitas hidup kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Tapi sekarang, mari kita gali lebih dalam satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu kenapa kita begitu mudah merasa cukup hanya karena punya tabungan. Ini menarik karena secara psikologis manusia memang cenderung merasa aman saat melihat angka tetap. Uang di rekening yang tidak berkurang membuat kita merasa terkendali. Tapi itu adalah ilusi kontrol. Kita merasa tenang bukan karena nilai uang kita naik, tapi karena angkanya tidak turun. Padahal kenyataan di luar sana sedang berubah secara diam-diam. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan melambung, biaya kesehatan tak lagi murah, dan celakanya semua itu bergerak jauh lebih cepat daripada kenaikan bunga tabungan kita. Dalam banyak kasus, bunga tabungan tahunan di bank konvensional bahkan tidak mampu menandingi inflasi tahunan. Artinya setiap tahun uang kita memang tidak berkurang, tapi nilainya terus menyusut. Inilah jebakan diam-diam yang sering menjebak orang-orang yang kelihatan bijak secara finansial, tapi sebenarnya hanya bertahan di zona nyaman. Mereka menolak perubahan bukan karena tidak tahu, tapi karena takut mengambil langkah yang tidak familiar. Mereka tidak bodoh, mereka hanya terlalu hati-hati. Dan dalam dunia keuangan, hati-hati yang berlebihan bisa sama berbahayanya dengan kecerobohan. Coba kita ingat-ingat sebentar, siapa yang paling sering menyuruh kita menabung? Biasanya orang tua, guru SD, dan tokoh masyarakat yang sudah hidup mapan. Tapi coba perhatikan, mereka lahir dan tumbuh di masa ekonomi yang berbeda, di zaman ketika harga tanah masih masuk akal, ketika biaya kuliah bisa dibayar dari hasil menabung recehan, ketika satu pekerjaan bisa menopang satu keluarga besar. Tapi apakah itu masih relevan hari ini? Hari ini kita hidup dalam ekonomi yang jauh lebih cepat, persaingan global, teknologi yang terus bergerak, nilai mata uang yang fluktuatif, dan kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama untuk menghadapi tantangan yang baru. Kita perlu cara berpikir yang lebih adaptif. Dan itulah mengapa investasi menjadi semakin penting. Bukan hanya sebagai strategi finansial, tapi juga sebagai bentuk pematangan pola pikir. Orang yang mau belajar investasi biasanya adalah orang yang bersedia menghadapi resiko, berpikir jangka panjang, dan tidak mudah panik menghadapi perubahan. Mereka belajar memahami dunia, bukan hanya menghindari rasa takut. Saya pernah bertemu seorang ibu rumah tangga yang belajar investasi sejak usia 40. Dia memulai dari yang sangat kecil, sekedar reksadana pasar uang. Tapi karena konsisten belajar dan disiplin dalam alokasi dana, 10 tahun kemudian ia memiliki portofolio yang bisa menopang kebutuhan pensiunnya tanpa harus bergantung pada anak. Apa yang membuatnya bisa seperti itu? Bukan karena dia punya banyak uang, tapi karena dia punya keberanian untuk berubah. Sekarang mari kita bayangkan kemungkinan terburuknya.
Apa yang terjadi jika seseorang hanya bergantung pada tabungan dan tidak pernah belajar investasi? Misalnya ia sakit parah di usia 60. Tabungannya terkuras hanya untuk biaya rumah sakit. Ia tidak punya penghasilan pasif, tidak punya aset yang berkembang. Dia akhirnya harus menjual rumah atau mengandalkan anak-anaknya yang juga sedang berjuang membangun hidup mereka. Ini bukan skenario pesimistis. Ini kenyataan yang sudah terjadi di banyak keluarga di sekitar kita. Sementara orang yang sejak dini melatih uangnya bekerja justru bisa tetap tenang karena mereka paham kekayaan sejati bukan sekedar berapa banyak yang disimpan, tapi seberapa kuat sistem yang mereka bangun untuk menopang kehidupan saat tubuh tak lagi kuat bekerja. Dan mari kita akui, belajar investasi memang tidak mudah. Ia butuh waktu, komitmen, dan mental yang tidak mudah goyah. Tapi begitu kita memahaminya, kita akan sadar bahwa dunia ini penuh dengan peluang, asal kita punya mata yang terlatih untuk melihatnya. Ada satu prinsip sederhana tapi sangat kuat, yaitu uang yang tidak bekerja akan melemah, sama seperti otot yang tidak pernah dilatih. Ya mungkin tampak baik-baik saja di awal, tapi seiring waktu dia akan kehilangan daya tahan, dan ketika Anda benar-benar membutuhkannya, ia sudah tidak bisa membantu apa-apa. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, mulailah dari yang kecil dan mulailah sekarang juga. Jangan menunggu kaya baru belajar investasi. Justru dengan investasi yang tepat, Anda bisa membangun kekayaan itu sedikit demi sedikit. Jangan tunggu sampai nyaman, karena kenyamanan itu seringkali baru datang setelah kita melalui ketidaknyamanan belajar. Menabung dan investasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Mereka adalah dua sisi dari satu koin yang sama, yaitu kesiapan finansial. Tapi kalau Anda hanya memilih satu sisi, yaitu menabung saja tanpa berani belajar menumbuhkan uang, Anda sedang berjalan pincang dalam dunia yang menuntut kecepatan dan keseimbangan. Dan jika saat ini Anda masih bingung harus mulai dari mana, itu wajar. Semua orang pernah di titik itu. Yang tidak wajar adalah membiarkan kebingungan itu menjadi alasan untuk diam selamanya. Ingatlah satu hal ini, tidak ada orang yang langsung ahli dalam investasi. Tapi semua orang yang ahli pasti pernah jadi pemula yang takut salah. Yang membedakan mereka dengan yang lain hanyalah satu hal, mereka berani melangkah. Jadi hari ini, apa langkah kecil Anda? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa terus semangat untuk membuat video. Karena memang saya mendedikasikan waktu saya untuk belajar tentang finansial dan juga untuk membuat video di kanal ini. Saya membuat 2 video per hari. Terakhir, jangan lupa untuk membagikan video ini ke orang-orang terdekat kita. Karena saya yakin ada banyak sekali orang yang tidak paham mereka harus mengambil langkah apa dalam uang mereka, apakah menabung atau berinvestasi. Jadi mungkin itu dulu, sekian, wassalam.